Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Tri Arif Sampurna. Saya seorang dokter spesialis anak konsultan dan keahlian saya adalah di bidang neonatologi. Brevet saya peroleh dari Universitas Airlangga untuk dokter spesialis anak dan konsultan neonatologinya. Untuk S3 saya menempuhnya di University Medical Center Groningen di Belanda dari Patrick's Children Hospital. Saya diangkat menjadi dosen sejak tahun 2015 dan oleh Fakultas Kedokteran saya diminta untuk mengampu mata kuliah di bidang ilmu kesehatan anak, terutama dalam hal keterampilan medik. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa seorang dokter harus mampu memberikan pelayanan yang paripurna kepada umat manusia. Untuk keterampilan medik di bidang ilmu kesehatan anak sebetulnya dibagi menjadi dua, yaitu resusitasi untuk anak dan resusitasi untuk bayi. Karena keahlian saya adalah di bidang neonatologi untuk khusus bayi baru lahir, maka kami hanya mengampu mata kuliah untuk keterampilan medik di bidang resusitasi bayi baru lahir. Untuk topik resusitasi pada bayi baru lahir dibagi menjadi beberapa materi. Yang pertama adalah persiapan pertolongan bayi baru lahir. Yang kedua adalah penilaian bayi baru lahir. Yang ketiga adalah melakukan langkah awal. Yang keempat adalah monitoring setiap pasca tindakan. Dan yang kelima adalah memberikan tekanan ventilasi yang positif. Yang keenam, koordinasi antara ventilasi dan kompresi dada. Yang ketujuh, mempersiapkan dan memberikan obat-obatan emergensi. Dan yang kedelapan adalah etika dalam menghentikan resusitasi. Untuk capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dan keterampilan medik dalam hal pertolongan bayi baru lahir dengan memakai model atau yang kita sebut dengan manekin. Untuk yang pertama, kemampuan dalam hal mempersiapkan pertolongan pada bayi baru lahir. Ada 4 item yang harus dimiliki dan harus diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama adalah melakukan anamnesis, riwayat kehamilan. Yang kedua, menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk menolong persalinan. Yang ketiga, membagi tim penolong. Yang keempat adalah memberikan info konsen kepada pasien dan keluarga tentang apa yang akan dilakukan saat resusitasi dan kemungkinan yang akan terjadi. Dalam hal melakukan penilaian bayi baru lahir, seorang mahasiswa diharapkan mampu membedakan bayi bugar maupun bayi yang tidak bugar dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah bayi bernafas dan bagaimana tonus ototnya? Apakah baik tonus ototnya? Jika kedua hal ini jawabannya ya, bayinya bernafas dan tonus ototnya baik, maka bayi dikategorikan menjadi bayi bugar. Namun jika ada salah satu jawaban tidak, maka kategori bayi tersebut kita sebut dengan bayi tidak bugar. Maka bayi harus dilakukan langkah awal. Mahasiswa harus mampu memperagakan bagaimana melakukan langkah awal pada manekin dengan item-item. Yang pertama, kemampuan mahasiswa dalam menghangatkan bayi dan mengeringkan bayi, mengatur posisi bayi sedikit menghidu, menghisap lendir dari hidung dan mulut, dan memposisikan kembali bayi pada posisi menghidu dengan benar. Setelah melakukan langkah awal, diharapkan mahasiswa dapat memonitor bayi dengan 3 pertanyaan. Bagaimana nafas bayi? Apakah nafas bayi apnu atau megap-megap? Ataukah bayinya sesak? Jika bayi masih sesak, bagaimana? Apakah retraksi atau terjadi tarikan dinding dada? Berapa laju nafasnya? Dan berapa saturasi oksigennya? Dengan cara menempelkan alat saturasi oksigen di tangan kanan. Jika bayi apnu megap-megap, maka bayi memerlukan tindakan yang kita sebut dengan ventilasi tekanan positif. Jika bayi mengalami sesak nafas, maka bayi memerlukan tindakan yang kita sebut dengan pemberian CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Jika bayi ternyata bugar setelah dilakukan langkah awal, maka bayi dikembalikan dilakukan perawatan rutin. Dalam hal kemampuan untuk melakukan ventilasi tekanan positif, maka mahasiswa diharapkan dapat melakukan ventilasi tekanan positif dengan benar.
Mahasiswa mampu melakukannya dengan irama yang benar, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, dengan kecepatan 1 hingga 1,5 detik per siklus, sebanyak 20 hingga 30 kali per 30 detiknya. Kemudian mahasiswa mampu menilai ventilasi efektif dengan baik, yaitu melihat apakah dada mengembang, apakah terjadi kenaikan denyut jantung, bagaimana upaya nafas bayi yang semula apnu atau megap-megap, bagaimana nafasnya bayi. Kemudian mahasiswa juga melihat bagaimana apakah terjadi perbaikan dari saturasi oksigennya. Jika ventilasi masih belum efektif, maka mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan langkah-langkah koreksi ventilasi yang kita singkat dengan SRIPTA. S-nya adalah memperbaiki sungkup, R-nya mereposisi kembali jalan nafas, I-nya mengisap lendir jika ada, B-nya adalah membuka jalan nafas, T-nya menaikkan tekanan ventilasinya, kemudian A-nya memberikan alternatif jalan nafas, yaitu intubasi. Terkadang bayi tidak menunjukkan respon yang baik, di mana denyut jantung masih tetap kurang dari 60 kali per menitnya, sehingga bayi memerlukan suatu tindakan yang kita sebut dengan ventilasi dan kompresi dada. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan koordinasi antara ventilasi tekanan positif dan kompresi dada dengan irama 3:1. 3 kali kompresi dada dan 1 kali ventilasi tekanan positif. Dengan kecepatan 2 detik per siklus yang dilakukan sebanyak paling tidak 30 siklus dalam waktu 60 detik. Mahasiswa setelah itu mampu melakukan penilaian atau monitoring melalui 3 kali pertanyaan. Bagaimana upaya nafasnya, bagaimana denyut jantungnya, dan bagaimana saturasi oksigennya, seperti penilaian pada saat dilakukan ventilasi tekanan positif. Pada suatu kondisi di mana meskipun bayi sudah dilakukan ventilasi tekanan positif yang adekuat, tidak membaik, yang kemudian dilakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada yang adekuat, ternyata masih juga belum membaik, maka bayi tersebut tentu memerlukan tambahan tindakan, yaitu pemberian obat-obatan emergensi. Mahasiswa diharapkan mampu menyiapkan dan memberikan obat-obatan emergensi dalam resusitasi, seperti pemberian epinefrin, atopin, morfin, NaCl, dan dextrose sesuai dengan indikasi yang sudah disebutkan. Mahasiswa diharapkan bisa memasang infuset kepada bayi sehingga dapat digunakan untuk memasukkan obat-obatan yang diberikan untuk resusitasi. Dalam hal sudah dilakukan resusitasi yang adekuat, namun bayi tetap tidak menunjukkan respon dan sudah dilakukan resusitasi selama 10 menit, denyut jantung tidak kunjung muncul, maka mahasiswa sudah seharusnya mampu untuk memberikan edukasi kepada keluarga bahwa resusitasi harus dihentikan karena bayi dinyatakan stillbirth atau bayi lahir mati. Dalam hal ini, mahasiswa diharuskan memiliki kemampuan untuk mengabarkan berita duka kepada keluarga pasien dengan menerapkan 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip justice atau prinsip keadilan. Yang kedua adalah prinsip beneficence atau prinsip yang memberikan manfaat. Yang ketiga adalah prinsip non-malefficiency, yaitu tidak mencederai lebih lanjut. Dan yang keempat adalah prinsip otonomi dengan mengembalikan hak untuk menghentikan atau meneruskan resusitasi kepada wali dari pasien. Dalam hal ini adalah orang tua atau pengasuh. Adanya masa pandemi COVID ini mengharuskan kami sebagai dosen harus memiliki kreativitas inovasi dalam pembelajaran. Untuk itu, kita membuat suatu kreativitas inovasi pembelajaran yang saya kembangkan adalah kita membuat metode pembelajaran per kelas dan online dengan PowerPoint yang sudah dilengkapi dengan video-video tindakan dan skenario kasus. Metode pembelajaran berupa ceramah yang diikuti dengan diskusi dan pemberian link video demonstrasi oleh pengajar agar mahasiswa lebih memahami bagaimana melakukan resusitasi neonatus di lapangan. Dan karena mahasiswa tidak dapat ke rumah sakit dan keterampilan medik yang biasanya dikerjakan secara tatap muka tidak dapat dilakukan, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, melihat, dan membuat video latihan mandiri di rumah dengan alat-alat seadanya di rumah.
Tujuan tersebut adalah memungkinkan mahasiswa tetap dapat belajar meskipun tidak dilakukan pelatihan keterampilan medik secara tatap muka. Pada saat di rumah, mahasiswa diharapkan dapat melakukan perekaman video secara mandiri dan mempraktekkan kegiatan resusitasi sesuai dengan skenario kasus yang sudah dikirimkan sebelumnya. Kemudian mahasiswa mengirimkan dan mengupload video yang dibuat ke dalam Google Drive sehingga kami sebagai dosen dapat menilai kegiatan pelatihan resusitasi yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan skenario kasus yang sudah kita berikan. Dalam hal interaksi antara dosen dan mahasiswa, kita membagi menjadi dua hal. Yang pertama, saat perkuliahan berlangsung berupa sesi tanya jawab dan diskusi serta pembahasan kasus melalui media Zoom. Yang kedua, setelah penugasan dan pembuatan video, kami sebagai dosen menilai video yang sudah dibuat berdasarkan skenario kasus yang dikirim dan dilakukan penilaian sesuai dengan lembar penilaian yang sudah dibuat, kemudian dikirimkan ke mahasiswa kembali sehingga mahasiswa dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki dan dapat didiskusikan melalui email. Untuk asesmen atau penilaian, untuk melihat kesesuaian antara teori dan praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, maka dilakukanlah penilaian hard skill dengan bobot sekitar 70% saat dilakukan OSCE, Objective Structure Clinical Examination. Namun tidak lupa juga kita akan menilai soft skill-nya dengan bobot sekitar 30% yang terdiri dari kedisiplinan mahasiswa, ketepatan waktu saat mengikuti acara perkuliahan, keaktifan saat berdiskusi, sopan santun, dan integritas dalam membuat video. Baik, Bapak dan Ibu, berikut kami akan sisipkan contoh pembelajaran yang sudah kami lakukan melalui metode daring lewat Zoom kepada para mahasiswa kami untuk mata kuliah resusitasi neonatus. Pokok cerewet ya, Dokter Mahe yang nolong resusitasi mintanya ini itu, tapi seandainya kita dipanggil, seorang dokter anak dipanggil itu, Objin itu sebetulnya sudah menaruh harapan bahwa bayinya ini harusnya nanti selamat ya. Mereka mempercayakan kepada kita, dan apalagi yang persalinan kurang dari 32 minggu itu mau tidak mau kita harus menyiapkan lengkap. Ini ya bahwa arteri pulmonalis awalnya dia konstriksi, jadi pada waktu di dalam kandungan memang betul nggak begitu berfungsi paru-paru ini, karena fungsi paru ini digantikan oleh plasenta, di mana aliran darah ke parunya ini rendah karena tekanan di paru masih tinggi, dan ada yang namanya kita sebut dengan ductus arteriosus, ya normal ada pada waktu masih di dalam kandungan. Nah, kita lihat di sini arahnya ya. Kalau kita melihat di sini adalah arcus aorta, dan kemudian di sini ada ductus arteriosus, maka seharusnya dia memang akan mengalirkan darah ke sistemik melalui arcus aorta di sini ya. Jadi dia memang akan masuk ke aorta kalau ada vasokonstriksi pembuluh darah paru, akan masuk ke aorta lewat ductus arteriosus. Anda lihat gambarnya, darah yang di sini lebih merah daripada darah yang lewat aorta abdominalis ada di sini ya. Ini berwarna agak keunguan, itu namanya differential cyanosis. Jadi bagian atas tubuh bayi itu berwarna merah, bagian bawah berwarna biru, itu kalau signifikan differential cyanosis tanda. Fluid in the alveoli is absorbed into the lung tissue and replaced by air. Ya, jadi ini harapannya demikian. The oxygen in the air diffuses into blood vessels and surrounding alveoli. Ya, kemudian terjadi difusi dan osmosis. Harapannya demikian ketika kita bernafas dan baik. Untuk itulah ini yang mendasari fisiologi ya. Kemarin ada kasus yang meninggal, nggak meninggal sih, dia terjadi hipertensi paru. Bayinya sesak, segera setelah lahir sesak, tapi kenapa hanya dikasih low flow? Kalau saya boleh tanya misalnya, dokter ini siapa ini ya, siap-siap ya, saya tanya aja sekalian ya. Priscilla, ada di tempat enggak?
Dr. Priscilla? Oke, dokter. Kira-kira kalau dengan fisiologi tadi ada cairan di alveoli, kemudian adanya masalah pada proses transisi, bayinya sesak. Ini seringkali masalah transisinya adalah adanya cairan yang sedikit. Ada sesak di alveoli. Enggak ditreat dengan low flow, dikasih low flow bayinya. Kasih nasal kanul low flow. Bayinya sesak pada waktu segera sesaat setelah lahir. Oh iya, bisa nggak kira-kira mendorong cairan keluar dari alveoli? Oh, harus pakai tekanan, dokter. Ya, jadi tekanan, dan kalau tekanan itu adalah high flow. Jadi tidak bisa kita dapati bayinya di ruang merpati, kemudian laporannya sesak, dikasih low flow. Karena tadi fisiologinya sudah dikatakan adanya cairan, dan cairan tadi harus didorong. Nah, kalau dengan low flow, nggak ada tekanannya yang akan dorong. Sehingga masalah yang terjadi harusnya ventilasi, ya, tapi hanya dikasih low flow itu oksigenasi saja. Jadi kita seringkali rancu antara mendukung ventilasi atau oksigenasi, ya. Jadi, nah ini ya untuk resusitasi itu perlu penilaian awal. Apakah dia butuh resusitasi atau tidak? Ya pastikan bahwa setiap langkah itu sudah benar sebelum kita masuk di langkah selanjutnya. Ini kalau kita tanyakan tingkat kebugaran, ya sekarang sudah tinggal 2 pertanyaan aja, bernafas sama tonus ototnya. Setelah itu kalau memang salah satu jawabannya tidak, maka kita lakukan langkah awal, ya. Kemudian ada 2 hal, ya, yang pasti jangan sampai salah. Kalau bayinya bernafas spontan, jangan di VTP, ya. Bernafas spontan, kalau sesak maka kita kasih CPAP. Bernafas spontan tetapi tidak sesak tapi cyanosis ada, maka kita hanya kasih suplementasi oksigen saja dan dipantau dengan menggunakan saturasi oksigen. Pun kita kasih CPAP, kalau ternyata target oksigennya tidak tercapai, nggak sampai 90-95%, FiO2 sudah 40%, maka inilah yang disebut dengan secondary intubation. Jadi tidak diintubasi langsung, tetapi dicoba CPAP dulu, setelah CPAP gagal baru dilakukan intubasi. Ya, jadi jangan lama-lama juga. Kita coba CPAP lama, kita naikkan lagi, kita naikkan lagi, kita naikkan lagi. Boleh, FiO2 dinaikkan, boleh nggak dok sampai 60-80%? Boleh, tetapi segera siapkan alat-alat intubasinya ya. Jadi dok saturasi sudah bisa naik dok 90% dok, saya tapi pakai FiO2 80%. Ya nggak kuat bayinya, tetap lakukan intubasi. Ya, seringkali yang saya dapatkan, kadang-kadang ada yang saking takutnya ngasih FiO2, ya nggak boleh katanya dokter Mahe, nggak boleh dikasih lebih dari 40%. Tapi saturasinya bayinya 85, 84, dibiarin aja lama segitu. Anda mau milih bayinya mati atau milih bayinya sakit ini apa namanya PPHN atau bahkan meninggal? Ya sudah, harusnya Anda naikkan FiO2-nya dulu sampai target saturasinya tercapai. Ya, nggak apa-apa, tetapi dengan menaikkan FiO2 kita tahu bayi ini sebetulnya sudah waktunya intubasi. Jadi kita tetap menyiapkan alat-alat intubasi. Yang penting adalah target saturasinya tercapai. Kalau enggak 90-95, bayinya tetap di bawah itu, maka seringkali menyebabkan pulmonal hipertensi dan akhirnya bayinya jatuh ke dalam ventilasi mekanik berkepanjangan. Nah, jelas kalau pada di sini tidak bernafas atau megap-megap, inilah yang kita VTP, dan kalau sampai gagal, ya kemudian VTP-nya, maka kita intubasi. Ini adalah pada kasus intubasi primer, ya, atau kalau memang sudah gagal VTP-nya. Nah, di sini Anda sudah tahu bagaimana melakukan VTP tentunya, ya. Jadi dan irama 1 lepas-lepas, ya, dilakukan selama 30 detik, ya. Boleh nggak 30 detik berhenti, sebelum 30 detik berhenti? Boleh aja, karena kalau VTP ini syaratnya adalah dada harus ngembang dulu. Ya. Dada ngembang, maka akan ada 3 penilaian lagi. Jadi upaya nafas yang ada di apnu menjadi tidak apnu. Yang denyut jantungnya di bawah 100 menjadi di atas 100. Yang saturasinya rendah menjadi naik. Jadi
pastikan dada ngembang dulu. Setelah dada ngembang, maka akan diikuti dengan tanda-tanda keberhasilan VTP. Yang pertama, denyut jantung akan naik, ya, kemudian nafasnya menjadi spontan dan saturasi oksigen naik. Kalau ternyata setelah evaluasi 15 detik, ya, ini yang terbaru ya. Kenapa sih 15 detik? Ya karena memang jangan langsung dievaluasi dulu ya. Kita lakukan VTP paling tidak 15 detik. Kalau memang belum tampak tanda-tanda ya kita lakukan langkah koreksi. Nah, langkah koreksi ini nggak dimulai dari awal langsung striptanya, nggak dimulai secara berurutan, nggak, tergantung apa kondisi masalah bayinya. Jadi seringkali yang terjadi dilakukan susterita, yang dadanya sudah ngembang, Anda lepas lagi maskernya, Anda pasang lagi, ya enggak, Anda tanya masalahnya apa. Kalau dada sudah mengembang, Anda tinggal ngomong, oke, sungkup sudah terpasang dengan baik, posisi sudah setengah menengadah ya, atau posisi sudah menghidu. Bagaimana dok suara nafasnya dok? Jadi tangan itu sambil mompa, apakah ada grog-grog atau enggak? Nah misalnya nanti yang ngasih soal, oke, ada grog-grog. Nah maka itu langsung kita suction. Jadi tidak perlu melepas masker lagi, memasang lagi ke bayinya lagi, tidak perlu, karena itu akan menyebabkan waktu menjadi lebih lambat lagi dalam resusitasi. Jadi tetap lakukan ventilasi, tangan tetap bergerak sambil bertanya, bagaimana kondisi bayinya dok? Apakah dada naik? Ya, dada suara nafas kanan kiri bagaimana dok? Ada suara nafas tambahan? Oke, nggak ada suara nafas tambahan. Bagaimana denyut jantungnya dok? Masih tetap 80. Oke, baik, akan saya naikkan. Bagaimana saturasi oksigennya dok? Masih belum terbaca. Maka Anda naikkan, berarti sudah S sudah nggak ada masalah, reposisi nggak ada masalah, isap-isap jadi sudah nggak perlu karena nggak ada grog-grog ya. Kemudian B buka mulut juga nggak perlu. Kenapa? Dadanya sudah ngembang ya. Jadi nggak perlu Anda saya pasang orofaringal RV, dada sudah ngembang kok. Jadi nggak usah. Stripta tekanan sudah bagus ya, sudah dada sudah naik. Ya nggak usah kita naikkan tekanannya, sudah dada sudah ngembang. Jadi nggak usah dilakukan lagi. Maka kita naikkan oksigenasinya. Ya, baik, saya akan menambah oksigenasinya, dok. Saya akan naikkan fraksi oksigennya dengan cara memberikan oksigen sampai dengan 100%. Saya tambahkan sumber oksigen, dan Anda sering harus minta tolong. Jadi jangan mengerjakan sendiri. Ini yang sering, VTP ditinggal, padahal anaknya masih apnu megap-megap, VTP-nya ditinggal. Kemudian masang sendiri, sumber oksigen, masang sendiri, ini selang-selangnya sama reservoirnya dipasang sendiri. Ya enggak bisa kayak gitu. Padahal bayinya masih butuh VTP. Maka kita enggak membenarkan itu. Jadi Anda bisa minta tolong penguji atau orang lain di sekitarnya, ya, dok saya mohon bantuan untuk memasang sumber oksigen. Ya, yang pasti kateter penghisap ini harus di-stop. Kita nggak punya aspirator mekonium, pakai ukuran kateter penghisap yang besar, spray. Ventilasi tekanan positif harus dipunyai, sumber oksigennya, bahkan sampai reservoirnya, supaya bisa memberikan oksigen sampai ke 100%. Tolong teman-teman, kalau mulai sekarang dibiasakan pakai tipis resusitator. Ya, di IRD sudah ada, di neonatus intermediate sudah ada, walaupun alat ini memang disembunyikan karena termasuk mahal, ya, tapi minta tolong ke perawat bisa ya, tapi segera dikembalikan ya, karena kita terbatas alatnya. Walaupun Anda sering nanti pakai dua alat ini, tapi pada waktu USC, karena Anda nanti pakai ini supaya lebih terbiasa, sering-seringlah pakai tipis resusitator. Nah ini masker, ya, ada masker nomor 0 untuk prematur, ya, masker 1 untuk aterum. Ini tolong diperhatikan dan harus menutup mulut dan hidung, ya. Ditempelkan dulu di dagu, kemudian menutup mulut dan hidung, tidak sampai ke mata. Ya. Ini alat-alatnya untuk intubasi, ya, umbilical catheter, ya. Dan seringkali flush. Yang sering lupa adalah Anda kalau mau ngasih ini obat-obatan epinefrin, tolong dipakailah yang namanya 3-way stopcock. 1 ya untuk obat-obatnya epinefrin, 1 untuk NaCl-nya. Ya, jadi spatnya diisi 2.
SPED 1 cc-nya untuk epinefrin dan SPED 5 cc Anda gunakan untuk mengisi NaCl. Tujuannya apa? Kalau Anda cuma kasih epinefrin saja tanpa Anda bilas, maka epinefrin pada bayi yang beratnya 1 kilo misalnya, Anda hanya kasih 0,1 cc per kilonya. Jadi 0,1. Artinya Anda hanya akan mengisi selang GT-nya saja, enggak, atau selang umbilikanya saja, tidak sampai masuk ke dalam sirkulasi si bayi. Sehingga setelah dimasukkan epinefrin, segera langsung di-flush dengan NaCl 0,9%. Membrannya belum rupture, belum ada KPD. Saya tanya dulu, Radit. Ya. Saya tanya, tadi kira-kira kalau melihat cerita tadi, kondisi bayinya bagaimana? Tingkat kebugarannya? Bayi tidak bukar, dokter. Ya, terus apa aja pada bayi ini? Bayi tidak bukar, apnu, tidak bernafas, lemas, jadi tonus ototnya jelek, dokter. Kalau ditemukan bayi tidak bukar, langsung dilakukan langkah awal, dok. Ya, jadi langsung dilakukan langkah awal ya. Bayi diposisikan di infant warmer, kemudian diatur posisi, ditempatkan dengan posisi menghidu, kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan, kemudian dilakukan rangsang taktil, dokter. Jadi memang kita sarankan terlebih dahulu menghisap sekret dulu, kemudian mengeringkan ya. Jadi usahakan sekret sudah, kalau memang ada terbukti sekret, maka dihisap sekretnya ya. Sekarang memang kalau nggak ada sekretnya, memang nggak usah dihisap. Tapi kalau secara kasat mata kelihatan ada sekret, atau dia biasanya nafasnya kayak terus ada krok langsung, Anda otomatis hisap sekret terlebih dahulu, baru Anda rangsang taktil dan mengganti kain basah. Yang sering lupa teman-teman adalah kayak main aja digosok gini, kemudian kainnya tidak diganti ya. Padahal mengganti kain basah ini nilainya kalau melakukan dengan benar itu 2. Kalau tidak benar hanya melakukan ini mengeringkan, tidak mengganti kain, itu nilainya 1. Jadi tolong nanti pas ujian setelah dikeringkan ya diganti kain basahnya dengan kain yang kering. Itu saya akhiri juga diskusi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Jika ada hal yang baik, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Nuwun Dokter Mahendra. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga narasi pembelajaran yang kami lakukan ini bisa bermanfaat baik untuk kami sebagai dosen dan untuk dosen-dosen muda lainnya yang akan mengikuti jejak kami sebagai dosen bersertifikat. Salam sehat untuk Indonesia dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.